Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami ditugaskan untuk membuat video dengan mata kuliah Aswaja. Perkenalkan, nama saya Ma'rifah dengan NIM 2509601051. Saya dari kelas 1B dan pada kesempatan ini akan membahas tentang imamah dan khilafah sebagai bagian penting dari ajaran Islam. Baik, di sini saya akan membacakan pendahuluan. Bagi manusia menjalankan kehidupan di dunia perlu adanya pedoman hidup. Pedoman hidup yang utama yaitu agama. Di Indonesia mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, sehingga pengetahuan mengenai Islam harus didalami bagi pemeluknya. Salah satu konsep pada agama Islam yang perlu didalami adalah konsep imamah dan khilafah beserta tujuan, syarat dan sistemnya. Dalam menjalankan agama Islam, seseorang muslim memerlukan pemimpin. Oleh karena itu, perlu bagi kita mempelajari konsep imamah dan khilafah beserta tujuan, syarat dan sistemnya. Untuk slide selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep imamah dan khilafah? Imamah merujuk pada kepemimpinan spiritual dan kekuasaan yang diemban oleh seorang imam, yang dalam beberapa pandangan dianggap memiliki wewenang ilahi atau otoritas untuk membimbing umat. Khilafah adalah sistem kepemimpinan politik dan sosial, di mana seorang khilafah menjadi wakil atau penerus pemimpinan, bertugas mengelola urusan umat dan menjalankan hukum syariat. Yang kedua, apa tujuan imamah dan khilafah? Secara umum, tujuan umatnya adalah untuk menjaga kesatuan umat, menjalankan keadilan sosial, melindungi ajaran agama, dan memastikan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, apa syarat imamah dan khilafah? Syarat yang umum disebutkan antara lain memiliki keimanan yang kuat, pengetahuan agama dan hukum, kecakapan kepemimpinan, kejujuran, serta kemampuan untuk melindungi umat. Syarat khusus bisa berbeda tergantung pada aliran tertentu. Yang keempat, apa sistem imamah dan khilafah? Merujuk pada struktur organisasi, cara pemilihan pemimpin, serta pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam sistem kepemimpinan tersebut. Contoh sistem khilafah yang pernah ada meliputi khilafah Rashidah, Umayyad, dan Abbasiyah, dan masing-masing memiliki ciri struktur yang berbeda. Untuk slide selanjutnya, mendeskripsikan konsep serta tujuan imamah dan khilafah. Konsep imamah kepemimpinan yang mencakup aspek spiritual, agama, dan terkadang sosial politik, di mana imam dianggap memiliki otoritas untuk membimbing umat sesuai ajaran Islam. Beberapa aliran melihatnya sebagai amanah ilahi yang diwariskan secara turun-temurun, sementara yang lain menganggapnya sebagai kepemimpinan yang dipilih untuk menjaga agama Islam. Khilafah, sistem kepemimpinan politik dan sosial yang menjadikan khalifah sebagai wakil umat untuk mengelola urusan publik, menjalankan hukum syariat, dan menjaga kesatuan masyarakat. Konsep khilafah sering dikaitkan dengan periode khilafah Rashidah sebagai model ideal. Tujuannya untuk menjaga kesatuan dan keharmonisan umat Islam, dan menegakkan keadilan sosial dan melindungi hak-hak setiap individu, dan menjaga kelangsungan ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan memelihara keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mendeskripsikan syarat imamah dan khilafah. Syarat yang umum diakui meliputi beragama Islam dan memiliki keimanan yang kuat, memiliki pengetahuan yang cukup tentang agama, hukum syariat, dan urusan masyarakat, memiliki kemampuan kepemimpinan, kecerdasan, dan kebijaksanaan,
berlaku baik, jujur, dan dapat dipercaya, sehat jasmani dan rohani agar mampu menjalankan tugas. Beberapa aliran menambahkan syarat keturunan, misalnya dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mendeskripsikan sistem imamah dan khilafah. Sistem imamah, struktur dan cara penentuan imam bisa berbeda. Beberapa aliran menerapkan sistem turun-temurun dari keluarga Nabi, sementara yang lain menggunakan sistem pemilihan oleh para ulama atau tokoh masyarakat. Wewenang imam meliputi pembimbing spiritual, penafsiran agama, dan terkadang pengambilan keputusan dari urusan masyarakat. Sistem khilafah. Dalam sejarah, sistem khilafah memiliki berbagai bentuk. Khilafah Rasidah, pemilihan khalifah melalui musyawarah dan konsensus umat. Yang kedua, khilafah dinasti Umayyad dan Abbasiyah, kepemimpinan yang diwariskan dalam satu dinasti. Secara umum, sistem khilafah mencakup pembagian wewenang antara khalifah dan berbagai lembaga seperti ulama, gubernur daerah, dan pejabat pemerintah untuk mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk slide selanjutnya, manfaat penyusun. Yang pertama, konsep imamah dan khilafah, mengulas makna, asal-usul, serta hubungan antara dua konsep kepemimpinan dalam ajaran Islam. Yang kedua, tujuan imamah dan khilafah, menjabarkan apa yang ingin dicapai dengan adanya sistem ini, seperti menjaga kesatuan umat, menegakkan keadilan, dan melestarikan ajaran agama. Yang ketiga, syarat imamah dan khilafah, menyampaikan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin, baik dari segi keimanan, pengetahuan, karakter, maupun kemampuan. Yang keempat, sistem imamah dan khilafah, membahas struktur organisasi, cara pemilihan pemimpin, serta pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam sistem tersebut. Untuk slide selanjutnya, konsep imamah dan khilafah. Konsep imamah secara etimologis, imam berasal dari bahasa Arab yang berarti pemimpin atau yang berada di depan. Dalam konteks agama Islam, imamah merujuk pada kepemimpinan spiritual dan agama yang diemban oleh seorang yang memiliki keahlian dan otoritas untuk pembimbing umat. Menurut pandangan Ahlul Bait dan pengikutnya, imamah adalah amanah yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditentukan secara natusi, turun-temurun dalam keluarga Nabi Muhammad SAW dengan tugas utama menjaga kebenaran agama Islam dan membimbing umat menuju kebaikan. Konsep khilafah. Secara etimologis, khilafah berasal dari kata khalifah yang berarti wakil atau penerus. Konsep khilafah mengacu pada sistem kepemimpinan politik dan sosial di mana seorang khalifah bertindak sebagai wakil umat untuk mengelola urusan publik, menjalankan hukum syariat, dan menjaga kesatuan serta kesejahteraan masyarakat. Pada periode Khilafah Rasidah, khilafah dipilih melalui musyawarah dan konsensus dengan prinsip utama menjalankan keadilan dan melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan bernegara. Tujuan imamah dan khilafah. Tujuan imamah dan khilafah yaitu menegakkan keadilan, mewujudkan kesejahteraan rakyat, memelihara persatuan umat lewat kerjasama, dan menciptakan keamanan dan ketentraman. Kekhilafahan dalam Islam dibentuk memiliki tujuan utama, yaitu mewujudkan kebaikan atau kemaslahatan umat di dunia yang berlandaskan pada akidah dan syariat Islam, dengan cara menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, baik lahir maupun batin. Untuk slide selanjutnya, syarat imamah dan khilafah. Di sini ada 12 macam,
yaitu yang pertama, sempurna anggota badannya, fisik sehat dan tidak cacat yang menghalangi pelaksanaan tugas kepemimpinan. Yang kedua, memiliki pengertian yang besar, memiliki pemahaman dalam tentang ajaran Islam, hukum, dan urusan masyarakat. Yang ketiga, memiliki tanggapan yang baik, cepat berpikir dan mampu memberikan respon tepat dalam berbagai situasi. 4. Memiliki ingatan yang sempurna, dapat mengingat ajaran agama, sejarah, dan keputusan penting untuk mengambil kebijakan yang tepat. Yang kelima, cakap dan bijak dalam berbicara, bisa menyampaikan pesan dengan jelas, meyakinkan, dan sesuai dengan kaidah bahasa serta etika. Yang keenam, mencintai ilmu dan pengetahuan, selalu bersemangat untuk belajar dan meningkatkan wawasan guna menjalankan tugas dengan baik. Ketujuh, tidak hidup mewah dan berfoya-foya, hidup sederhana, tidak boros, dan mampu menjadi teladan bagi umat. Yang kedelapan, tidak serakah dan menuruti hawa nafsu, tidak terpengaruh oleh keinginan pribadi atau keserakahan, serta selalu mengutamakan kepentingan umum. Yang kesembilan, mencintai kebenaran dan membenci kebohongan, selalu berbicara dan bertindak sesuai kebenaran, serta tidak menyukai atau melakukan kebohongan. Yang ke-10, mencintai keadilan dan membenci kezaliman, berkomitmen untuk menegakkan keadilan bagi semua orang dan menentang segala bentuk ketidakadilan. Yang ke-11, sanggup menegakkan keadilan, memiliki kemampuan dan mengambil keputusan adil dan menjalankan secara konsisten. Yang terakhir, memiliki penghidupan yang layak, tidak mengalami kesulitan ekonomi yang dapat menghalangi atau mempengaruhi pelaksanaan tugas kepemimpinan. Untuk slide selanjutnya, sistem imamah dan khilafah. Sistem imamah berdasarkan pandangan Ahlul Bait, sistem imamah bersifat nasuti, turun-temurun dari keluarga Nabi Muhammad SAW, ditetapkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan melalui wahyu atau petunjuk dari Nabi. Imam memiliki wewenang penuh dalam urusan spiritual, agama, dan terkadang sosial politik, dengan tugas pembimbing umat, menjaga kebenaran agama Islam, dan menegakkan keadilan. Proses penentuan imam tidak melalui pemilihan manusia, melainkan berdasarkan keturunan dan keistimewaan spiritual yang diberikan oleh Allah. Sistem khilafah. Dalam sejarah Islam, sistem khilafah memiliki beberapa bentuk. Khilafah Rasidah, khilafah yang saleh, dilaksanakan dengan sistem pemilihan melalui musyawarah dan konsensus dari para pemuka umat, dengan fokus pada penerapan ajaran Islam dan kesejahteraan masyarakat. Khilafah dinasti seperti Umayyad dan Abbasiyah, pemimpin diwariskan dalam satu keluarga atau dinasti, dengan struktur organisasi pemerintah yang lebih kompleks, meliputi berbagai lembaga dan jabatan untuk mengelola wilayah yang luas. Secara umum, sistem khilafah mengatur pembagian wewenang antara khilafah dengan pejabat daerah, ulama, dan lembaga lainnya, dengan tujuan utama menjaga kesatuan umat dan menjalankan hukum syariat. Untuk slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Kepemimpinan dalam di dunia Islam, baik yang menggunakan konsep khilafah dan imamah, memiliki arti yang sama, yakni kepemimpinan setelah Nabi yang menjaga agama dan mengatur dunia dengan agama. Tujuan dari adanya imamah dan khilafah yaitu untuk menegakkan keadilan kehidupan manusia, menegakkan sistem yang islami, menyebarkan kebaikan, menumpas akar-akar kejahatan dan kemungkaran. Untuk menjadi imamah dan khilafah harus sempurna secara jasmani dan rohani. Baik, sekian dari saya. Semoga dengan apa yang saya jelaskan bisa menambah pemahaman kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.